Selamat sore. Sore, Pak. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dan sebelum kita mulai, maka kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik. Jadi pada materi kita pada hari ini berbicara mengenai ini seperti yang ada di layar infocus. Di situ ada penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Nah, jadi dalam materi pada hari ini khusus faktor penyebabnya saja, ya, khusus faktor penyebabnya saja. Karena kenapa? Pada pertemuan sebelumnya kita telah memahami yang namanya perubahan sosial budaya. Jadi masih ingat apa itu perubahan sosial budaya? Masih? Baik, saya mau tanyakan sebelum kita teruskan, yang masih ingat pengertian daripada perubahan sosial budaya itu siapa? Perubahan sosial budaya berarti proses terjadinya perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial menyangkut berubahnya budaya. Penyebab perubahan sosial budaya itu ada 4, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, dan juga terjadinya pemberontakan revolusi. Oke, baik. Masih ada lagi yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Oke, coba Jerry. Kalau menurut saya, Pak, perubahan sosial budaya itu perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi sekaligus perubahan budaya. Oke, berarti mengenai perubahan tata cara kehidupan dalam masyarakat. Contohnya itu seperti media sosial, Oke. seperti Facebook, Nah, WhatsApp, Messenger, dan Instagram. kita akan teruskan tujuan pembelajaran. Ada di situ bagaimana peserta didik diharapkan dapat menganalisis faktor penyebab perubahan sosial budaya. Mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya itu tidak semerta-merta adanya, tidak. Tetapi ada beberapa faktor yang bisa menimbulkannya. Karena kenapa? Kalau seandainya tidak ada faktornya, maka perubahan itu tidak ada. Jadi karena ada perubahan, maka ada di latar belakang oleh beberapa faktor. Yang pertama di situ bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa bisa? Kenapa bisa bertambahnya dan berkurangnya penduduk itu bisa mengakibatkan perubahan pada sosial budaya? Bisa, karena kenapa? Misalnya, karena pada perubahan sosial itu bukan hanya orangnya, tetapi bisa lingkungan. Jadi semakin bertambah penduduk, maka lingkungan sekitar kita bisa berubah. Lingkungan yang dari hutan bisa berubah jadi daerah pemukiman. Daerah pemukiman itu misalnya seperti di kota-kota besar, ya, berdirinya atau berderetan di situ rumah-rumah, ya, ada fasilitas jalan dan sebagainya. Itulah kenapa bisa bertambah dan berkurangnya penduduk bisa menjadi faktor penyebab perubahan sosial budaya. Itu yang pertama. Kedua, penemuan baru. Ada beberapa penemuan baru yang ditimbulkan di sini. Misalnya penemuan baru itu misalnya apa? Misalnya seperti HP, apalagi komputer yang kita gunakan saat ini, apalagi elektronik lain, apa? Misalnya TV, apalagi kulkas dan sebagainya. Untuk memperdalam materi kita, maka kita membentuk kelompok, ya. Kita membentuk kelompok, Ustaz, menjelaskan
atau memaparkan diskusinya yang sudah dibahas. Silakan. Baik, kami akan menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada yang 4, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, 2. Penemuan baru, B. Konflik, D. Revolusi dan pemberontakan. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk yang cepat. Hal ini dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, konflik. Maka kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan. Ada? Mengenai pembahasan kelompok 1, yaitu mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kita sudah tahu mengenai penjelasan mereka ada 4, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, dan 4, terjadinya pemberontakan revolusi. Di situ saya ambil pertanyaan pada bagian 3, yaitu konflik. Oke. Pertanyaan saya yaitu mengapa konflik itu bisa mengakibatkan penyebab perubahan sosial budaya, padahal konflik itu hanya terjadi dalam suatu perdebatan pendapat ataupun perdebatan suatu kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Konflik dapat terjadi akibat banyak hal. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika dalam masyarakat terjadi perubahan sosial budaya yang cepat, hal ini dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam masyarakat juga dapat memunculkan terjadinya perubahan sosial. Oke, baik. Ada lagi? Karena konflik itu tidak hanya terjadi dalam individu atau dalam rapat, bisa terjadi juga dalam suatu negara. Contohnya saja di negara kita. Negara kita itu adalah negara Indonesia. Pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Belanda, yang menyebabkan negara kita menjadi menderita karena penjajahan yang diberikan oleh Belanda. Oke. Saya coba menambahkan dari kelompok 2. Sebenarnya benar yang dikatakan oleh kelompok 1 mengatakan bahwa konflik itu bukan hanya terjadi pada saat rapat. Ya, jadi konflik ini bisa terjadi di mana-mana atau disebabkan oleh banyak orang. Bisa antar golongan ke golongan, bisa antar negara ke negara. Jadi dengan adanya konflik itu bisa menimbulkan beberapa perubahan. Ya, misalnya perubahan dalam melakukan sesuatu hal yang disebabkan oleh beberapa golongan tadi. Jadi itulah yang bisa saya tambahkan, dan kesimpulannya kita anggap sudah mengerti semua, atau saya tanya kembali, sudah mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Baik, kita simpulkan beberapa faktor. Ada tadi mengenai apa tadi, yang pertama mengenai bertambahnya jumlah penduduk dan berkurangnya penduduk. Yang kedua penemuan baru. Ketiga konflik. Keempat terjadinya pemberontakan atau Revolusi. kelima Lingkungan alam. keenam Peperangan. dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Tugas di rumah nanti silakan saya bagikan nanti LKPD. Silakan kerjakan LKPD bersama teman kelompok, dan kemudian diskusikan jawaban dari LKPD tersebut, dan kemudian silakan menyerahkan hasilnya minggu depan. Demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Saya sapa kita sekali lagi. Selamat sore. Sore, Pak.